Nikah kawin itu kan memang kebutuhan dari makhluk manusia yang laki dan perempuan. Jadi senantiasa ada dan akan berlanjut terus sampai entah kapan model tradisi seperti ini akan berjalan. Nama saya itu Wei Jin Eng. Dan waktu saya berharga dari pemerintah sebagai pelestari budaya Cina Benteng tahun 2023 kemarin bulan Oktober. Usia saya sekarang 81 tahun. Orang kawin itu kan atau menikah itu kan itu udah sunatullah ya. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam itu orang udah kawin mawin. Nah, apa yang terjadi pada masyarakat Betawi Peranakan, khususnya Ciben, Cina Benteng itu ya, itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang sunnatullah yang terjadi. Dan sebagai orang yang memiliki identitas dan latar belakang kebudayaan yang ada di sini, maka mereka pun ingin mengungkapkan, mengekspresikan apa yang menjadi milik mereka dalam hal perkawinan. Perkawinan itu salah satu yang disebutkan adalah orang Betawi bilang itu sembahyang Cioto. Bayang Cioto gitu ya. Jadi kalau orang Cina mau kawin itu dia melakukan beberapa etape kegiatan yang memang menjadi wajib ya dalam strata, dalam koridor tradisi mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Cioto itu kan tradisi saudara-saudara kita Tionghoa. Jadi kalau dalam konfigurasi masyarakat atau keetnikan yang ada di Jakarta itu, etnik Tionghoa itu juga masuk bagian dari Betawi. Betawi kemudian diperkaya dengan unsur-unsur Tionghoa. Maka Cioto ini berbarengan dilaksanakan dengan kehadiran saudara-saudara kita yang orang Tionghoa di sini. Sejak mereka datang ke sini, mereka sudah melakukan itu ketika mereka mau kawin. Ya tentu saja semua mengalami proses penghilangan, proses penambahan sesuai dengan kondisi objektif yang berlaku pada saat mereka melakukan itu. Jadi barulah mereka itu menjadi satu unit dalam siklus hidup mereka itu. Pernikahannya itu memang ya tadi akulturasi budaya. Ya mereka masih tetap aja. Kalau orang yang betul-betul mempercayai ajaran Konghucu, dia pasti melakukan Cioto. Kebudayaan itu kalau dia ditolak, kalau dia tidak diterima, maka dia tidak hidup. Itu ya, prinsip satu kebudayaan itu bisa bertahan karena dia bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya. Nah, oleh karena itu, Cioto ini masih sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, orang-orang Betawi Peranakan, terutama yang ada di Kota Tangerang, Pasar Lama, kemudian di Legok dan segala macam itu masih mereka lakukan. Kalau itu bertentangan dengan masyarakat sekitar, maka dia ditolak, maka otomatis dia hilang. Nah, Cioto dengan pernak-pernik yang ada di dalamnya itu saling menguatkan. Jadi si Betawi kuat, si Cina kuat, si Sunda kuat, si Jawa kuat. Jadi ya kekuatan-kekuatan itu yang berpadu di dalam jenis-jenis, salah satu yang kalau di Tionghoa itu ya Cioto dalam perkawinannya. Masyarakat senantiasa terjadi hal seperti itu. Maka kita pengantin Betawi itu mengambil unsur penting di dalam perkawinannya. Mereka ambil satu alat penting di dalam
pelaksanaan itu. Mana dia? Yaitu busana. Itu adalah diambil dari jenis pakaian pengantin Tionghoa. Busana pengantin seperti itu adalah menunjukkan apa sih, keriangan, kegembiraan, keterbukaan. Jadi begitulah, nggak ada sesuatu yang yang bertentangan di dalam tradisi ini. Malah tradisi ini saling memberi, saling melengkapi. Masih. Yang saya kata tadi kayak anjak. Kemudian sesajian, ya kan? Kemudian juga sawer. Makan 12 mangkok, 12 mangkok kan makan apa? 12 rasa. 12 rasa itu ada pahit, manis, gurih, asin, pahit, gurih gitu ya. Jadi selama 1 tahun mereka berumah tangga pasti nggak selamanya berjalan dengan mulus kan. Nah itu mencerminkan 12 mangkok selama 1 tahun itu mereka menikah itu pasti bakal gonjangan-gonjangan. Eksternal dengan internal itulah yang berpadu. Dalam sejarahnya, mereka itu saudara-saudara kita yang orang Cina itu, yang di sini disebut orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu kemudian yang sudah melebur di sini menjadi Peranakan. Kemudian dari internal bersambut. Maka terjadilah pertemuan itu dan akhirnya mereka membentuk satu bentuk kebersamaan di dalam perkawinannya itu. Jadi bahagia karena ternyata kebutuhan dia terhadap sesuatu yang dia hayalkan itu memperlihatkan bahwa semakin ramai bentuk masyarakat itu, bentuk ekspresinya menjadi semakin ramai. Orang sekarang bilang itu semakin beragam. Ya begitulah kondisi yang sebenarnya di dalam masyarakat kita. Setiap perkawinan mereka masih melazimkan itu ya. Dari mulai Kampung Melayu, Teluk Naga sampai kepada Tangerang, sampai kepada Tangerang Selatan, sampai kepada Kedaung. Jadi cukup seringlah menikah kawin itu kan memang kebutuhan dari makhluk. Tradisi seperti ini akan berjalan terus. Kalau mereka sudah berikrar dalam satu wadah yang namanya pernikahan, ya mereka saling menerima. Jadi nggak ada problem. Apalagi kalau Cioto kan itu seperti saya bilang tadi, dia sudah sangat dominan tradisi Tionghoa peranakan. Oleh karena itu nggak ada protes ini protes itu, karena aturan ritus di dalam masyarakat itu ya harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Ya kalau itu kan nanti tinggal kompromi mereka. Kita dari luar hanya melihat bahwa ini kehidupan yang serasi. Mereka saling memaklumi, mereka saling membawa pemahaman bahwa ini kita sudah menjadi satu kesatuan. Problem rumah tangga itu senantiasa memang selalu ada. Karena itu beberapa simbol yang dikeluarkan dalam Cioto, dalam perkawinan Betawi itu yang menyimbolkan misalnya siklus bagaimana dia harus menghadapi. Selama ini saya melihat ya nggak ada yang nggak ada yang merasa lebih hebat, nggak ada yang merasa tertindas, nggak ada ya gitu. Jadi berjalan begitu saja karena meskipun sudah ada pakemnya, tetapi mereka mempunyai kesepakatan. Tentu saja kan orang mempunyai kemampuan tersendiri. Semuanya bisa kita selesaikan dengan cara kita memberikan pemahaman gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berat kok di dalam urusan seperti ini. Jadi orang menikah itu adalah bagian penting dari menjaga ekosistem kehidupan ini. Jadi dia akan senantiasa ada, pelaksanaan tradisi perkawinan ini akan senantiasa ada karena memang dia sudah diturunkan dari leluhur mereka
turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Jadi dia akan berjalan terus sampai entah kapan, karena ini adalah kebutuhan dasar dari manusia.